Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Assalamualaikum SHMM selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Bengkong. Yang terhormat Bapak Imam Bukhari selaku penguji utama, dan yang terhormat kepada Bapak Firdaus Mulyadi selaku Ketua Penguji, dan yang terhormat Bapak Darwin Jenny selaku Sekretaris Penguji. Perkenalkan, nama saya Nurul Kamilati Nakia dari Program Studi Tadris Bahasa Indonesia dengan NIM 0123. Saya di sini presentasi tentang judul representasi kritik sosial Marxis dalam film Lafran Pane dan implikasinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini saya memiliki rumusan masalah, dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah bentuk kritik sosial terkait sistem pendidikan, sistem politik serta kemasyarakatan dalam film Lafran Pane. Dan yang kedua, bagaimanakah relevansi terhadap film Lafran Pane dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Lalu saja dalam hasil rumusan masalah yang tadi, saya mengambil satu dari beberapa hasil penelitian saya dalam film Lafran Pane. Sini saya mengambil di sistem politik. Berdasarkan yang saya temukan pada gambar ini, sistem politik dalam kritik sosial itu terdapat pada kalimat turunkan bulu tangkis yang menyoroti beberapa siswa yang dapat berperan dalam perubahan sosial serta nilai-nilai demokrasi. Nah, di dalam cara kerja kritik sosial, Marxis pun melihat bahwa politik ini sebagai alat yang berkuasa untuk mempertahankan dominasinya. Nah, sering juga dianggap instrumen atau membela kepentingan penguasa dan kapitalisme begitu. Serta kondisi pasca sarjana ini masih dipenuhi tentang kepentingan antara kelas elit dengan rakyat biasa. Selanjutnya, di dalam sistem politik, pada gambar ini saya menyatakan bahwa ini merupakan sistem pendidikan. Kenapa? Karena di situ Lafran Pane menggambarkan pemikirannya dan mendiskusikan kepada dosen di kampusnya untuk mengajukan adanya ormas di dalam kampusnya, terutama khususnya dalam pendidikan keislaman begitu. Nah, dalam kacamata Marxis juga menjadi alat reproduksi penguasa yang mencetak generasi yang patuh pada sistem, dan tetapi dapat menjadi kesadaran kritis bagi masyarakatnya. Nah, di dalam film ini juga diperlihatkan bahwa Lafran dan kawan-kawan memiliki ormas tentang pendidikan yang khususnya di dalam keislaman. Baik, dilanjut dengan sistem kemasyarakatan, bahwa di dalam durasi ke 32,9 detik itu Lafran bersama dengan ayahnya itu menjelaskan kepada masyarakat agar tidak mudah diperdaya, tidak mudah dibodohi lagi oleh bangsa Belanda di dalam masyarakat pada waktunya. Nah, di struktur sosial Marxis juga sering dibagi antara kelas-kelas yang saling bertentangan, antara kelas berkuasa dan kelas rakyat biasa begitu. Selanjutnya, di dalam relevansi, masuk ke rumusan masalah yang kedua, relevansinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, saya di sini
mengambil SMA di Kerajengan, di mana di pembelajaran bahasa Indonesia itu bertujuan agar peserta didik memiliki keterampilan berkomunikasi dengan baik. Lalu implikasinya bisa mencakup aktivitas analisis wacana kritis terhadap pilihan diksi. Nah, di sini siswa juga dapat mempraktikkan keterampilan bahasa dengan menulis esai tentang representasi konflik sosial dan yang terinspirasi dari film ini begitu. Juga guru juga dapat mendesain simulasi terkait peran sosial yang ada di dalam sekolah, lalu menganalisis perbedaan penggunaan bahasa antar kelas. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, Mbak, ini sampean penelitiannya pakai metode apa? Kualitatif. Kualitatif pendekatannya kualitatif. Ya. Metode kualitatif. Metode kualitatif jenisnya deskriptif kualitatif. Tadi sampean menyebut ke SMA, ke salah satu SMA. Buat apa? Untuk ini Pak, relevansinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di sana. Relevansinya terhadap Pembelajaran bahasa di sekolah ini. Indonesia. Seperti itu. Terus saya ingin tahu apa yang Anda cari terkait dengan referensi itu. Jadi metodenya, tekniknya seperti apa ketika Anda mengatakan saya ingin mencari relevansi film ini dengan pembelajaran bahasa Indonesia di siswa di sekolah ini gitu. Saya ke sekolah itu mencari implikasinya Pak dari film baru ke siswa begitu tentang kritik sosial. Contoh, kasih saya satu pertanyaan, misalnya terkait dengan implikasi itu dari film itu terhadap pembelajaran. Gimana? Kasih saya satu contoh pertanyaan. Anda menanyakan relevansi film itu dengan pembelajaran di SMA. Barusan di sistem kan saya ngambil 3 ini sistem Pak ya di dalam kritik sosial. Contohnya di pendidikan gitu, Mas. Saya mempertontonkan dulu film Laporan Pane ini kepada siswa begitu. Nanti saya juga tanyakan apakah ini termasuk sistem pendidikan gitu di dalam film ini. Boh, kan gini, Anda tadi relevansi film itu dengan pembelajaran, apa kaitannya film dengan pembelajaran? Emang ada gitu, emang ada dari film itu yang relevan dengan dunia pendidikan. Dari film itu misalnya. Oh, dari film ini. Oh. Ada karena di dalam film ini kan tidak hanya membahas tentang politik gitu Pak, kan ada juga tentang pendidikan. Nah, Sila Pradi kan apa ya? Nganu pendidikannya itu Pak, tentang pendidikan yang kurang gitu di dalamnya. Kalau saya sih nggak usah turun ke lapangan, nggak usah turun ke lapang, nggak usah turun ke lokasi kalau seperti itu. Saya kan hanya melihat, oh analisis karya sastra dalam bentuk misalnya novel, dalam bentuk film, dalam bentuk video dan sebagainya. Saya kan tinggal lihat EP, capaian pembelajaran yang diinginkan seperti apa, fase berapa yang diinginkan itu. Atau kalau dalam bahasa lain mungkin saya hanya lihat KD-nya seperti apa, KI-nya seperti apa, KD-nya seperti apa. Oh ini cocok ya, materi ini
ini bisa dijadikan sebagai media untuk mempelajari materi ini. Kan seperti itu. Ya. Nggak usah ini kan ribet sekali. Ribet sekali ya sebenarnya. Ya. Saya nggak nemu poin utamanya di mana kan itu. Jadi kalau misalnya representasi kritik sosial, ya, nah, di cover dan judulnya nggak sama ternyata ya. Nah, representasi kritik sosial Marxis pada film Laparan. Nah, di situ nggak sama. Terus kemudian dan implikasinya terhadap pembelajaran. Jadi implikasi ini kan dampak dari film itu terhadap pembelajaran seperti apa? Pembelajaran semakin baikkah, semakin efektifkah, atau pembelajaran semakin amburadul dengan siswa-siswa itu terpengaruh dengan film itu. Tidak lagi menghormati guru, tidak lagi misalnya kalau misalnya pecat guru tidak becus. Nah kemudian di situ misalnya kau bolos lagi, nah ngajari anak-anak bolos, berarti nggak apa-apa sekolah itu bolos kan gitu, ya. Nah ini kan berpengaruh pada proses pembelajaran terhadap pembelajaran, ya, kan gitu. Jadi kalau hanya menjadikan materi ini sebagai salah satu bahan ajar, nggak apa-apa, ya kan gitu. Nggak apa-apa, silakan ini materi ini dijadikan sebagai bahan ajar. Karena kalau ngomong kritik sosial, implikasinya pada pembelajaran, pasti ngomong dampak pada pembelajaran film ini seperti apa. Pembelajaran itu kan ada guru, ada siswa, ada metode, ada media, dan seterusnya. Dampaknya nggak ada sama sekali kan. Kalau hanya terkait materi ini, misalnya CP ini bisa dengan menggunakan materi ini hanya sebagai bahan atau media ajar untuk menganalisis karya sastra, mulai dari alurnya, tokohnya, dan seterusnya. Jadi terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMA, implikasinya loh. Implikasi itu dampak akibat dari melakukan sesuatu, maka akan terjadi sesuatu. Terus kemudian hubungannya dengan relevansi itu apa? Implikasi dan relevansi. Jadi dengan melihat itu, film itu, siswa memahami alurnya, alur maju, alur mundur, alur maju mundur misalnya. Memahami tokoh-tokoh, tokoh utama, pemeran utama, tokoh pendukung, pemeran pendukung, dan seterusnya. Memahami setting atau latar itu dan seterusnya. Itu baru bisa dikatakan implikasi. Gitu ya. Monggo, ya. Terima kasih. Ini saya mempertegas lagi yang sudah dikenal oleh Pak Imam terkait implikasinya. Muatan materi yang sesuai dengan film tersebut, yang RTP itu kalau bahasa sekarang, ini masuk dalam materi apa di bahasa Indonesia, sehingga menggunakan bahan film referensi pandai ini dijadikan objek penelitiannya. Materi apa? Materi drama. Materi Drama. di drama itu apa saja kriterianya? Ini kan bukan drama ini. Nah, ini kan apa ya? Film perjuangan, pendiri HMI itu kan seperti itu. Di dalamnya kan muat kritik-kritik seorang mahasiswa yang menuntut hak-haknya lah seperti itu. Orang-orang pergerakan HAM.
Sehingga ditanya kualifikasinya dengan Pak Tor Imam tadi, nah ini kan bisa menimbulkan, kalau ini kan bisa menimbulkan siswa itu lebih kritis. Kritisnya itu bukan kritis dalam arti mengkritisi hasil filmnya, tapi bisa menimbulkan, wah ternyata kita bisa ya melawannya kalau ada guru yang kata gini. Makanya saya tanya, dari muatan materi KD, kalau dulu SK atau KD atau KP sekarang, itu apa sehingga sampai itu lari kepada film ini di dalam bahasa Indonesia, sampai calon guru bahasa Indonesia. Kira-kira apa materi apa? Materi drama itu. Ada materi drama, puisi itu. Ada materi drama. Di materi drama itu apa saja isinya? Tentang barusan katanya Pak Imam ada tentang penokohan itu juga. Oh, di drama itu ada penokohan. Juga tentang latarnya gitu. Nah, tujuan utama menggunakan film ini kan banyak film yang lain toh. Menggunakan film ini apa? Kok pas masuk ke film Lakran Pane ini? Karena saya lihat di sini banyak tentang ini kritik sosialnya begitu Pak. Yang saya ambil. Oke, bentuk kritik sosialnya. Ya, Dan ini yang salah kita satu. representasi kritik sosial Marxis pada film Lakran dan implikasinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Maka saya tanya, oh di bahasa Indonesia itu ada dianggaplah SK atau KD-nya itu berbicara tentang drama, itu ada kritik sosial di sini. Kan tadi kan ada tokoh kan. Itu ada harus mengkritik sosial gitu. Dan apa ini hanya karena filmnya saja tentang kritik sosial dikaitkan dengan pembelajaran bahasa Indonesia apa seperti itu? Ini kan tentang perjuangan juga antara kelas atas dan bawah begitu Pak. Jadi saya sambungkan dengan pembelajaran ini. Yang didapat oleh siswa setelah sampean menonton film ini apa? Reaksi juga setelah menonton ini? Ya mereka tahu gitu, seperti yang Pak Imam barusan bilang gitu, tahu tentang tokohnya gitu, tentang latarnya, latar tempatnya, suasana, memahami tentang struktur di drama. Seperti itu. Oke. Seharusnya kan di sini juga harus sampai sampaikan apa namanya, karena saya belum baca tadi poin-poin atau apa ya namanya ya, kalau bahasa di agama, hikmah dari film ini yang bisa diadopsi oleh siswa atau yang bisa timbul kepada siswa, itu harus di sini. Mungkin masuk di kesimpulan, contohnya habis nonton ini siswa itu mungkinlah senang karena biasa nulis, dikasih seperti ini. Yang kedua, dia wawasannya lebih luas dan memahami makna daripada pembelajaran bahasa Indonesia sendiri itu, yang biasanya pakai penjelasan, ini menganalisis sebuah film dan seperti itu. Nah itu karena berhubungan dengan pembelajaran. Kalau cuma kritik sosialnya saja kan bukan jurusnya sampai kan gitu. Sampai itu fokus kepada ini kritik sosialnya. Makanya ditanyakan seperti itu. Ya, jadi itu diperjelas lagi di sini ya. Setelah melihat ini, efek siswa yang sampai anak itu seperti apa? Oh, semakin senang, itu harus ada itu. Karena tidak muncul di sini. Semakin ingin memutar kulinya. Mungkin bisa terjadi itu ya, bisa terjadi gitu. Biasanya yang dan medel itu kan ternyata kita tuh bisa membuat gerakan
satu kelas untuk menurunkan kepala sebulan. Nah, itu bisa jadi gitu. Ya, jadi dipertegas itu. Ya, disampaikan yang baik-baik. Ya, ya Bu, pada dulu. Terima kasih. Saya mau menyampaikan sedikit, ada tipe sepertinya. Urutan penulisan gambar di sini. Habis gambar 2, gambar 3, kemudian gambar 4, kemudian gambar 5, dilanjutkan lagi nanti muncul gambar 3.1. Ada tulisan tipe. Mungkin itu dari copy paste. Kemudian lanjut lagi gambar 6, penulisan aja. Ya, itu poinnya. Jadi poinnya Mbak. Jadi yang dimaksud tadi ini kan lebih kita mau menanyakan sebetulnya. Harusnya jenengan menjelaskan di sini sudah tertuang sebelumnya, tapi jenengan tidak menjawab. Apa implikasinya itu ada suatu filter di dalamnya, ada suatu diksi, ada suatu kalimat metafora yang nanti akhirnya siswa itu menangkap mana yang bagian itu yang berupa ada kalimat-kalimat diksi, mana yang merupakan kalimat metafora, sehingga diinkludkan sebenarnya dalam materinya disebutkan. Implikasi terhadap pembelajaran bahasa Indonesia, misalnya subnya itu disebut, jadi nggak gamblang. Kalau misalkan pada drama, apa yang mau disorot itu apa? Misalkan ada kalimat-kalimat diksinya, kalimat metaforanya, itu dengan apa itu yang tadi disebut. Jadi menunjukkan dari konteks perfilman tadi itu banyak bahasa-bahasa yang bahasanya syarat akan dengan kebahasaan, ya. Ini itu yang disampaikan. Nah, itu yang kantan juga. Jadi teori dalam kebahasaannya itu yang jenengan sampaikan ketika presentasi. Nah, ini tadi penekanan yang jenengan sampaikan itu lebih ke kata kritik. Nah, jadi muatan bahasa Indonesia yang jenengan tidak kuatkan. Maksud saya di implikasi terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di dalam film itu kan terdapat suatu narasi, terdapat suatu percakapan yang dimana di sini ada suatu kata-kata yang atau kalimat yang berupa kata diksi, kata metafora, kemudian katakan unsur politisnya dan sebagainya, pemaknaannya. Artinya ada kalimat yang pendek tapi syarat bentuk bermakna. Nah, itu yang bahasannya yang Mbak juga harus sampaikan. Di sini muncul, tapi sayang sekali untuk penyampaian. Panjenengan kembali seperti keluar dari jalur yang panjenengan. Ini kesimpulannya sudah oke. Jadi faktor. Jadi apa yang jenengan bisa? Ya. Jadi kebahasaannya karena jenengan tentang bahasa Indonesia, teori kebahasaan yang materi yang diberikan pada pembelajaran di bahasa Indonesia itu benar-benar ditampak. Ya. Misalkan, sehingga ini apa yang disampaikan Pak Dokter, memang betul sekali. Ini konsepnya mau membahas atau mengulik filmnya, konten apa, isinya, atau nanti dikaitkan terhadap pembelajaran di bahasa Indonesia. Kalau itu hanya fokus kepada filmnya, ya sudah, ngapain kita terjadi di lapangan? Filmnya aja kita baca. Tapi kalau misalnya itu ada dikaitkan, disampaikan terhadap materi bahasa Indonesia, nah itu yang dijenengan tampak biar clear. Oke. Silakan dulu. Baik, selanjutnya. Suaranya naik. Dinaikkan suaranya. Oke, sekalian yang dapat saya sampaikan, lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.